Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika wajib untuk kelas 12. Pembahasan yang akan kita bahas adalah kuartil, desil, dan persentil. Apa itu kuartil? Pada data tunggal, jika data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama, akan didapat 3 pembatas yang disebut dengan kuartil bawah, Q1, kuartil tengah yang disebut dengan median, dan kuartil atas atau Q3. Jadi pada data tunggal, untuk mencari kuartil sama seperti pada mencari median ya, mencari median. Jadi datanya diurutkan dari yang terkecil. Itu untuk data tunggal. Kuartil 1 disebut dengan kuartil bawah. Kuartil 2 atau pembatas tengah itu disebut juga dengan median. Jadi median itu bisa disebut kuartil 2 gitu. Sedangkan kuartil 3 adalah kuartil atas. Oke ya. Baik. Apabila median atau kuartil 2 suatu kumpulan data sudah ditentukan, maka Q1 terletak di antara data terkecil atau X-min dengan Q2. Sedangkan Q3 terletak antara Q2 dengan data terbesar. Nah, misalnya seperti ini nih. Ini data. Misalnya datanya ada segini panjang. Ini ada angka-angka gitu. Maka ini disebut dengan median atau kuartil 2. Ini disebut kuartil atas atau kuartil 3. Ini disebut dengan kuartil bawah. Kuartil bawah adalah tengah-tengah antara nilai terkecil dengan kuartil tengah, kuartil 2 atau median. Sedangkan kuartil 3 adalah nilai tengah-tengah antara kuartil 2, median, dengan nilai terbesar. Oke. Selanjutnya nilai kuartil ke I itu bisa diganti dengan 1, bisa diganti dengan 2, bisa diganti dengan 3. Hanya 1, 2, dan 3. Karena kuartil ada 1, 2, dan 3. Itu dapat ditentukan dengan rumus. Rumusnya QI sama dengan data nilai ke I kali N plus 1 per 4. Nah, begitu ya. Oke. Jika nilai I dalam kurung N plus 1 bagi 4 bukan bilangan bulat, nilai Q1 ditentukan dengan interpolasi linear sebagai berikut. Misalkan Q1 terletak antara data ke N XN dan data ke N plus 1 XN plus 1, maka Q1 sama dengan XN plus D kali XN plus 1 kurangi XN tutup kurung. Dengan D adalah nilai desimalnya. Oke ya, nanti dicontohkan untuk yang ini. Selanjutnya untuk data berkelompok, nilai kuartil dari data berkelompok berukuran N dirumuskan dengan rumus sebagai berikut. Q1 atau Q berapa? Ini QI. Ini I-nya ini bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Sama dengan L, I ini juga bisa 1, bisa 2, bisa 3. 1/4 N. N ini banyaknya data. Kurangi FK Q1. FK Q1 itu bukan frekuensi kumulatif aja ya, tapi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil I per frekuensi kelas kuartil I kali panjang kelas. Ini sama dengan median sebenarnya ya. Kalau median kan kemarin ya panjang kelas mediannya ditambah, karena median itu setengah dari datanya. Jadi setengah dari datanya kurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median bagi frekuensi kelas mediannya dikali panjang. Jika misalnya yang ditanya adalah kuartil 1, ya berarti di sini L1 gitu ditambah
ini 1/4. Nah, kali N. N-nya ada berapa? Misalnya datanya ada 20. Kurangi F. K. Q 1 per frekuensi kelas kuartil 1 kali panjang kelas. Jika yang ditanyakan Q2, berarti L2 ditambah di sini ini jadi 2 gitu, harus jadi ini. Ini di sini 2/4N gitu. Kurangi F K Q2 bagi F kali P. Yang ketiga berarti ya Q3 sama dengan panjang kelas kuartil 3 ditambah ini 3/4N. Ulangi F Q3 bagi F kali panjang kelas. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi hanya mengikuti saja. Kalau ME ini atau median itu sama dengan Q2. Nah, ini 2/4 kan 1/2. Oke ya. Jadi tinggal ngikutin aja. Kalau Q1 berarti ya 1/4, Q3 berarti 3/4, Q2 ya 2/4 atau boleh 1/2. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk kuartil. Contoh soal. Perhatikan soal berikut ini. Perhatikan tabelnya. Ini datanya ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Tentukan kuartil bawah. Data di atas. Kuartil bawah berarti Q1. Oke. Sebelumnya kita mencari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif biasa kalau frekuensinya 2, 3, 3, 6, 4, 2. Frekuensi kumulatif maka 2 ditambah 3, 5, 5 ditambah 3, 8, 8 tambah 6, 14 nih harusnya nih. Nah, 14 ditambah 4, 18, 18 ditambah 2, 20. Betul, berarti banyaknya ini 20 ya. 20 datanya itu, N-nya itu sama dengan 20. Bagaimana untuk mencari Q1? Nah, lihat di sini. Kuartil. Untuk mencari kuartil 1, berarti dicarinya seperti ini dulu, 1/4 gitu ya, 1/4 karena kuartil 1. Jika yang ditanyakan kuartil 3 maka ya 3/4 kali 20. Untuk apa sih? Untuk mencari kelas kuartilnya. Nah, ini kan 1/4 kali 20, maka hasilnya 5. Oh, angka 5 ini di frekuensi kumulatif itu ada di mana ya? Nah, nih, angka 5 itu ada di sini. Nah, jadi ini kelas kuartilnya. Apabila ketemunya 9 misalnya, apakah ada di sini atau di sini? Berarti di sini nih. Kalau misalnya 9 gitu ya. Kalau misalnya 9 berarti di sini, bukan di 8 bukan ya, tapi di sini kelasnya. Misal untuk data nilai kuartil jika ketemunya 9. Oke. Jadi batas bawahnya berarti ya batas bawahnya ya 50 kurangi 0,5. Nah, ini batas bawahnya 5. Ini kelas intervalnya 50 sampai 54. Berarti batas bawahnya 50 kurangi 0,5. Nah, ini untuk L1 batas bawah. Batas bawah kelas ke. Nah, kelas ke berapa nih? Kelas ke kuartilnya gitu. Karena kelasnya 50, batas bawahnya berarti 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. Sip. FKQ. Nah, yang ini beda lagi dengan tadi yang di sini nih. Nah, beda lagi ya. FKQ frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya. Kelas kuartilnya kan tadi di sini. Berarti frekuensi kumulatif yang FKQ1 itu yang ini. Nah, berarti berapa? 2. Oke, sip. Terus FQ1 berarti frekuensinya, bukan frekuensi kumulatif lagi tapi frekuensi kelasnya. Frekuensi kelasnya ada 3. Nah, ini 3. Panjang kelasnya 50 sampai 54. Ini cara nyarinya 54 kurangi 50 ditambah 1. 50 kurangi 54, 4 tambah 1, 5. Atau boleh kalian ngitung 50, 51, 52, 53, 54. Ada berapa angka di sini?
ada 5. Oke, inilah panjang kelas. Oke, masukkan ke rumusnya. L1 Q1 sama dengan L1 plus 1/4 N kurangi FK Q1 per FQ2 per FQ1 kali P. 49,5 ditambah 5 kurangi 2 bagi 3 kali 5. Ini 5 kurangi 3 bagi 3 1. 1 kali 5 5. 49,5 tambah 5 sama dengan 54,5. Lihat di sini. Angka 54 ini ternyata lebih besar dari 54. Apakah boleh? Apakah itu termasuk boleh? Boleh, karena batas-batas atasnya, batas bawah itu 49,5 sampai 54,5. Nah, angka-angka yang inilah yang kemungkinan akan ada di jawaban. Nah, misalnya 54,5 ya masuk. Tapi kalau misalnya jawaban kamu di sini ternyata 56, berarti ini harus dihitung lagi. Kenapa? Karena angka 56 itu tidak ada di interval batas bawah sampai batas atas. Oke. Terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.